Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini kita bakal bahas motor dari Yamaha. Ini motornya, ini adalah R25 tahun 2016. Motor ini tuh sangat menarik sekali untuk kita bahas, untuk gua bahas maksudnya, karena ini dia harganya murah sekarang ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang harganya tuh sekitar 40 jutaan, kalian sudah dapat motor sport 250 cc. Ya, kalau misalkan kita beli motor baru, paling kita dapat yang 150 cc, tapi kalau misalkan kita beli motor second yang 2016 kayak gini, ini kita dapat sekitar 40 juta 250 cc. Dan jika teman-teman semua punya budget sekitar 40 juta, pengen 250 cc, mungkin motor ini bisa jadi solusinya. Motor ini juga emang mau dijual sebenarnya ya. Kalau misalkan ada yang berminat, silahkan saja WhatsApp ke nomor yang gue cantumin nanti di description. Oke, sekarang kita bakal langsung bahas aja motornya. Kita mulai dari depannya dulu. Yuk. Kalau misalkan kita lihat dari depan, si R25 ini memang kelihatan ganteng ya. Ganteng, garang, sangar ya pokoknya motornya. Cuman ada satu yang bikin gua ganjel, itu ini. Plat nomor. Jadi plat nomornya ini ditaruh di jidat kayak gini, terus di sini ada dudukannya. Ini kalau misalkan kita tabrakan, bukan sih gua ngedoain ya, tapi ya kita jaga-jaga aja. Kalau tabrakan, ini kalau kena orang, ini tajam. Ini bisa nyobekin kulit mungkin ya. Kalau misalkan kena leher bahaya juga, bisa putus kan leher lu. Terus kalau misalkan gue punya motor kayak gini, plat nomornya pasti gue taruh di sini, biar lebih cakep juga dan lebih safe. Spionnya juga oke, bisa dilipat kayak gini. Kok susah? Nah, bisa dilipat kayak gini, tarik lagi. Nah, jadi kalau misalkan macet-macet, kita lipat aja. Biasanya suka kesenggol sama spion mobil. Windshieldnya juga oke. Terus kita turun ke bagian perlampuan. Perlampuannya di sini sebenarnya untuk pada zamannya dia nggak pakai LED ya. Jadi ya kalau misalkan tahun-tahun ini kita beli motor ini, gue saranin diganti si lampunya. Jadi biar kelihatan lebih kekinian, diganti pakai LED. Cuman di sini gue senangnya apa? Desainnya. Desainnya tuh keren banget. Dia agak sipit, jadi nggak terlalu gede, terus agak ke bawah gitu, agak merunduk, jadi kelihatan lebih sangar ya. Cuman di sini ada lampu sen, ini lampu sennya menurut gue sih ini harus diganti karena terlalu menonjol dari badannya ya. Jadi dibuka, diganti pakai yang nempel aja sih. Oke, sekarang kita beralih ke bagian perkakian ya. Ini kaki-kakinya sebenarnya cukup lumayan, cuman sayang pada zamannya ini 2016 dia belum dibekali dengan teleskopik. Oh, bukan teleskopik, maksudnya pakai upside down. Jadi dia masih teleskopik ya si suspensinya. Tapi kalau menurut gua ini lumayan gede kok. Suspensinya lumayan gede, terus di sini juga ada disc brake. Disc brake-nya juga lumayan gede dengan kaliper 2 piston si penjepitnya. Terus ukuran ban ini dia memakai 110/70, ringnya 17. Dan warna bannya dong, warna bannya. Maksud gue warna velgnya. Warna velgnya senada sama warna body. Jadi terlihat lebih sporty. Spakbornya juga kalau menurut gue sih sporty-sporty aja. Jadi keren. Nah kalau misalkan kita lihat dari samping, gue sebenarnya nggak masalah sih sama desain sampingnya ya. Jadi kalau menurut gue keren-keren aja sih, nggak ada yang ini. Cuman ya itu tadi, lampu sein, lampu seinnya harus dicopot ya, ganti pakai yang tempel. Dan karena ini adalah tipe yang GP, jadi dia stiker-stikernya ala-ala MotoGP gitu, kayak Valentino Rossi ya kalau punya motor ini. Terus di bagian sini, ini adalah mesinnya. Ini mesin 250 cc, 2 silinder. Jadi suaranya agak merdu kalau misalkan kita ganti pakai knalpot racing ya. Dengan mesin seperti ini, motor ini bisa menghasilkan daya tuh sampai 36 PS dan torsinya 22,6 Nm. Jadi kalau menurut gua, kalau ngelihat di atas kertas itu mesin motor ini lumayan juga ya kalau buat lari-larian. Terus di sini juga ada footstepnya juga, tapi nggak pakai karet ya. Ini footstepnya langsung besi, nggak pakai karet. Ini ada buat rem, terus ada master remnya juga di sini. Master rem, ini rangkanya seperti ini. Rangkanya, terus di sana ada footstep buat pembonceng dan knalpotnya. Ini knalpot dia sudah diganti pakai Pro Liner. Jadi, tapi knalpot aslinya ada kok. Kalau misalkan kalian mau beli motor ini, knalpot aslinya ada. Ini cuman udah diganti aja sama pemiliknya.
Di bagian belakang sini kita akan menemukan swing arm. Ini arm swingnya kalau menurut gua sporty banget ya, keren. Terus di sini juga ada suspensi di dalam sini. Suspensinya dia pakai monoshock, jadi cuma satu dan warna kuning ya sih springnya. Lucu sih kalau menurut gua. Terus di sini juga ada ban yang lumayan gede bannya. Ini tuh bannya dia pakai ukuran 140 per 70, ringnya 17. Terus di sini juga ada disc brake dengan kaliper dia satu piston ya kalau yang belakang. Jadi motor ini belum ABS. Ini adalah bagian belakangnya. Kalau menurut gue sih ini oke-oke aja ya, nggak masalah sih gue. Desainnya bagus-bagus aja kalau menurut gue. Terus di sini juga ada lampu. Ini stop lamp. Stop lampnya ini dia yang belakang sudah pakai LED. Nih, gue nyalain ya. Kelihatan nggak? Bagus kan? Jadi dia ini LED titik-titik dan desainnya kalau menurut gue bagus. Tapi yang disayangkan di sini adalah lampu sein. Lampu seinnya dia belum pakai LED ya, jadi masih menggunakan bohlam biasa. Dan gue yakin yang punya motor sport kayak gini ya, itu rata-rata pasti ini dibuka si spakbornya, karena biar kelihatan kayak motor sport bener aja, kayak motor GP gitu. Apalagi anak-anak Sunmore Ride ya tuh, biasanya suka ya dicopot-copotin. Di bagian sebelah kiri sebenarnya masih mirip-mirip aja sama yang sebelah kanan, karena motornya juga tetap ini kan. Sini ada footstep, di sini ada tuan transmisi. Transmisinya dia ini standar ya. Jadi 6 percepatan, satu ke depan, sisanya ke belakang gitu ya. Terus di sana ada footstep buat membonceng dan ada gear yang cukup besar sama rantai. Dan sekarang kita bakal cobain riding positionnya, kira-kira motor sport ini enak apa enggak. Yuk kita naikin motornya. Untuk informasi saja, tinggi badan gue cuma 168 ya, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Orang Indonesia standar kali ya segitu. Nah, ini posisi duduk, ini nggak terlalu bungkuk sebenarnya ya. Gue padahal nggak terlalu tinggi, tapi ini nggak terlalu bungkuk karena dia nggak underyoke ya si stangnya. Si stangnya dia nggak underyoke, jadi bagus, enak, masih enak buat dipakai jarak jauh. Terus di bagian kaki, memang gue agak sedikit jinjit, tapi nggak jinjit banget. Sedikit jinjit, tapi kaki gue masih napak ya, masih enak. Kanan kiri masih enak. Terus di sini posisinya dia nggak terlalu nangkring. Si posisi kaki dia nggak terlalu nangkring, nggak terlalu tinggi gitu maksudnya. Jadi masih enak. Pokoknya ini kalau menurut gue ini masih nyaman sih kalau buat dipakai jarak jauh sih oke. Dan bobot motor ini tuh sekitar 166 kilo. Nggak terlalu berat, tapi nggak terlalu enteng juga. Jadi masih nyaman lah buat dikendaliin kalau menurut gua. Dan sekarang kita bakal lihat si speedometernya ada apa aja di sini. Kita nyalain dulu. Di sini ada lampu. Ada lampunya warna putih, itu bagus. Yang pertama kelihatan di sini adalah tachometer. Terus ada speednya, dia pakai digital, bagus ya, kelihatan lebih modern. Terus ada gear position, ada odometer. Terus di sini ada netral, ada jam, bensin, suhu, oli. Terus ini kalau dipencet ada trip 1, trip 2. Terus di sini ada liter per 100 km. Seperti itu. Average. Trip lagi. Balik lagi ke odo. Jadi ini tuh sebenarnya speedometernya lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap, lumayan bagus. Tampilannya juga oke. Tachometernya dia pakai analog, gue senang. Karena motor-motor sport kayak gini gue lebih senang pakai analog. Jadi kelihatan lebih racy gitu. Dan sekarang bagian perjempolan, kalau sebelah kiri dia ada kopling. Ini kopling, pas dim, lampu jauh, lampu dekat, lampu sein. Yang paling bawah di sini ada klakson. Sebelah kiri ya. Dan sebelah kanan di sini ada rem. Ini ada master remnya juga. Di sini ada kill switch sama starter. Jadi cuma 2 aja ya. Tapi masih mending sih dibanding CBR gue ya. CBR gue sepi banget, cuma ada starter doang. Di sini masih mending, dia masih ada kill switch-nya. Dan ini kuncinya. Ini kuncinya. Kuncinya dia masih menggunakan kunci colok, belum ada keyless. Tapi kalau menurut gue wajar ya, pada zamannya 2016 masih jarang motor yang pakai keyless ya.
Terus di sini ada tangkinya ini kalau menurut gua ini tuh ramping ya. Ini ramping tapi ini bukan pure tangki. Ini dia dikasih ini lagi, dikasih kondom lagi. Jadi biar lebih gendut, tapi meskipun dia dikasih kondom, ini masih ramping sih kalau menurut gua. Dan ini kapasitas tangkinya dia tuh sekitar 14 liter kalau nggak salah. Kalau menurut gua 14 liter untuk motor sport lumayan kok, lumayan jauh ya. Bisa lah mungkin beberapa puluh kilometer karena motor ini nggak boros-boros amat sih sebenarnya. Jadi menurut gua dengan kapasitas bensin 14 liter oke. Terus joknya juga ini lumayan empuk, jadi nggak terlalu keras, jadi masih enak buat dipakai jalan jauh gitu juga. Jadi overall kalau menurut gua si R25 ini sangat bagus ya. Jadi bagus lah kalau menurut gua, karena dari tampilan juga oke, mesinnya juga dia pakai 2 silinder, suaranya merdu pasti kalau misalkan pakai knalpot racing ya. Ini kalau buat anak-anak Sunmoride juga gue yakin pada seneng beli motor-motor kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya duit 40 juta, udahlah gak usah banyak mikir lagi, udah beli motor sport yang bekas aja dibanding lu beli baru cuman dapat 150 cc. Kalau gue sih mending beli ini deh. Mau dengar suaranya nggak? Berhubung ini motor kan dia pakai knalpot racing, jadi kita coba ya suaranya. Gimana? Apa gue bilang merdu kan suaranya? Jadi ini mantap ya, suaranya lumayan lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu ocehan gua tentang Yamaha R25 tahun 2016. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.